Pecinta sawit Indonesia dimanapun berada, kita akan memberikan informasi seputar bagaimana caranya supaya sawit berbuah keliling. Berikut kita saksikan. Pecinta sawit Indonesia dimanapun Anda berada, kali ini kita akan menyampaikan beberapa tips supaya sawit pribadi berbuah lebat atau berbuah keliling. Berikut cara-caranya, mari kita simak uraian pada video ini selanjutnya. Ini adalah contoh sawit kebun pribadi kita yang kita kelola sendiri. Itu ada pondok yang mempunyai buah yang sangat-sangat berkeliling. Adapun caranya, pertama kita pergunakan adalah bibit unggul, karena bibit unggul adalah bibit yang sudah teruji dan sudah terbukti, dan juga bibitnya juga bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian juga tonase dari bibit juga bisa dimaksimalkan. Misalnya dalam 1 hektar per tahun bisa menghasilkan 36 ton, dan kita bisa menargetkan dengan maksimal 36 ton. Ya, demikian kalau berkaitan dengan bibit, ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita menanam sawit, ini pengalaman pribadi ya, supaya dia berbuah berkeliling seperti ini, kita harus menanamnya di posisi tanah yang bagus, yaitu tanah yang warna hitam, ya, punya humus yang tinggi. Dan jangan ditanam, coba-coba ditanam di tanah pasir atau tanah yang gersang atau tanah yang biasanya liat. Apabila musim hujan itu mudah becek, musim kemarau sangat keras. Itu untuk sawit pribadi itu sangat berpengaruh. Lalu yang ketiga, kita harus bisa memelihara kebun kita ini, yaitu terutama piringannya, kemudian susun pelepahnya, kemudian pola semprotnya juga, kemudian ini pelepah juga harus dijaga. Jadi itu yang paling penting dalam memelihara sawit ini. Kemudian yang keempat, yang paling penting itu nanti akan dijabarkan lebih banyak, yaitu kita harus memberi nutrisi pada tanaman kelapa sawit. Nutrisi yang diperlukan ini tentunya adalah pupuk, dan harus dilakukan dengan rutin. Ini juga berkeliling, perhatikan sama posisinya, bukan kebun perusahaan, hanya kebun pribadi. Itu pondok, di sana ada kandang ayam. Kita cek lagi yang di sini, ini juga sama berkeliling. Ya, ini bukan buah perusahaan, bukan kebun perusahaan maksud saya, kebun pribadi. Artinya bisa kita maksimalkan seperti kebun perusahaan juga. Lihat, keliling buahnya. Di sana juga nampak kelihatan. Di sana juga gawang sana nampak kelihatan. Intinya itu tadi, kita setiap kali panen kita harus menyisihkan pupuk untuk dipupukkan. Walaupun hanya bahasa kita itu segenggam, namun harus diberikan. Lalu bagaimana memberikannya? Ya pokoknya dikasih aja pupuknya. Kita adanya pupuk apa, misalnya ada urea, kasih aja urea 1 genggam setiap batang. Ini juga keliling, karena dengan rutin dipupuk, minimal sawit ini bisa mengambil unsur hara dari pupuk itu kalau dipupuk terus. Kemudian ada KCL, kita beri KCL.
Kemudian ada kisrit, kita kasih kisrit. Pokoknya yang penting dipupuk terus. Ini juga putar nih banyak, keliling. Ada yang masih bunga, jadi semua ini. Sana juga, kita lihat lagi sana. Nah, seperti saya bilang tadi, ini adalah pupuk yang udah saya taburkan, hanya sedemikian, sedikit saja. Kemudian ada juga di sini sedikit. Namun meskipun sedikit, per 2 minggu atau 3 minggu kita pupuk supaya unsur haranya tidak terputus untuk dimakan sawitnya. Nah, yang perlu dijaga juga adalah pelepah ini. Pelepah ini harus sangga 3 ya. Fungsi sangga 3 itu artinya meskipun kita pupuk, ini tanah ini kita pupuk, tapi kalau pelepahnya tidak ada, pupuk yang ada di tanah ini tidak bisa diserap oleh tanaman sawit, maka diperlukan pelepah. Pelepah ini menyerap makanan dari akar ini diserapnya, menyerap, cari makan dari pupuk kita, kemudian masuk ke batang, kemudian diolah melalui proses fotosintesis, maka menghasilkan buah. Nah, lihat, inilah kuncinya. Jadi perlu dijaga itu adalah pelepahnya. Jadi jangan heran kalau pelepah tidak ada, buah juga pasti tidak ada. Karena ibaratnya itu untuk makan, makanan ada pun kalau perutnya kecil ya anda bisa kan, ya kurang lebih lah kalau di barat Malaysia seperti itu. Makanan enak bagaimanapun perutnya kecil, ya daya serapnya itu tidak bisa maksimal. Nah, ini juga baru dipupuk ini, sedikit aja, yang penting rutin. Dan buahnya juga rutin putar ini. Nah, ini sih udah kelewatan ini, udah sangga 4, bahkan ada yang sangga 5. Ya, kalau udah nampak seperti ini boleh dibersihkan, dibuang ya ini. Namun perlu dipertimbangkan juga sangganya, sangga 3 atau sangga 2 masih bisa kalau sekitar 2 meter 3 meter ini. Sekarang kita cek lagi di sini apakah sama. Ini buahnya juga ada keliling, namun masih baru keluar ini. Kita lihat lagi di sana. Ini juga baru dipupuk. Ini juga berkeliling buahnya. Belum ada masak. Ini adalah untuk kedepannya, buah ini lumayan. Jadi teman-teman, yang perlu kita jaga itu pertama pola pemupukan, kemudian pelepah. Nah, ini juga sangat lebat ini buahnya, berkeliling juga. Nah, kemudian yang perlu dijaga juga ini teman-teman, rumput-rumput ini saya kurang tahu lah namanya, tapi kalau ini sejenis pakis, tapi pakis yang lembut ini juga jangan dibuang kalau ada di pokok sawit. Fungsinya untuk menjaga kelembapan pohon sawit itu. Ini juga buahnya berkeliling, kita lihat. Nah, yang berikutnya ya, ini adalah rumput-rumput yang ada di sini, kita bersihkan. Kalau tidak ada lalang, bagusnya kita menggunakan herbisida atau racun rumput yang sistemnya kontak, karena dengan kontak tidak mengganggu, merusak tanah, tidak merusak tanah. Ini pakai misalnya Gramaxon, itu adalah
racun rumput yang bisa kita gunakan. Kita lihat lagi sini, tetap kita cek. Ini juga sama berkeliling teman, buahnya tidak diragukan lagi. Ini sawit yang dekat pondok juga berkeliling. Kita lihat lagi ini. Juga sama berkeliling buahnya. Jadi kawan-kawan, untuk menjaga buah seperti ini, meskipun kita punya kebun pribadi, itu saya berdasarkan pengalaman selama ini. Pertama, kita jaga pelepah. Pelepah ini bisa sangga 3 ya, ini contohnya sangga 3, sangga 4 juga boleh, supaya buah tetap berkeliling. Nah, kemudian di sana juga nampak buah ini juga, karena pelepah ini fungsinya adalah menyerap ya. Jadi kalau ada kita pupuk di tanah, fungsi pelepah adalah menyerap pupuk itu. Jadi kalau pelepah ini kurang, maka daya serap dari tanaman ini juga kurang. Dan apabila kurang daya serapnya, maka unsur-unsur hara yang ada di tanah ini tidak bisa terserap dengan baik meskipun kita pupuk. Itu kuncinya. Kemudian kita melakukan pemupukan ya untuk sawit. Itu kalau saya pribadi bukan banyak pupuk, seperti misalnya perlu satu batang 3 kilo sekaligus. Enggak, kalau saya hanya memakai satu batang itu paling 1 on, dirutinkan setiap kali panen. Ini itu rutin, kita lihat lagi. Dan itu rutin setiap panen kita pupuk, karena ini sawit kita pribadi, maka hasilnya akan maksimal. Ini juga berkeliling buahnya, tidak putus. Jadi setiap panen kita anggarkan pemupukan dan kita pupuk. Ini juga berkeliling buahnya. Ini juga sawit yang buahnya cukup lebar sekali, luar biasa, buahnya cukup lebat, keluar semua hampir setiap pelepah. Tipnya tidak ada lain, hanya setiap kita panen diberi aja pupuk sedikit-sedikit. Kita lihat lagi. Ini juga sama berkeliling. Kita lihat lagi sini, apakah sama? Sama, buahnya berkeliling juga ya. Hari ini kita melihat kebun pribadi, karena ini bukan kebun perusahaan. Meskipun kebun ini kebun pribadi, ya kita pada saat ini akan berbagi informasi berkaitan cara menjaga buah supaya tetap berkeliling. Nah, coba lihat.
Ini buahnya. Dilihat juga di sana. Buahnya berkeliling. Ya. Ini juga. Ini juga buahnya berkeliling. Ini sama, sana pun sama. Ini pun sama. Lihat kan, ini juga. Ini juga. Jadi tipnya adalah setiap kita panen itu selalu kita kasih pupuk meskipun sedikit.